Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Amalia dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang intelijensi. Apa sih yang dimaksud dengan intelijensi? Nah, di sini ada menurut para ahli. Yang pertama ada Alfred Binet mendefinisikan intelijensi sebagai penghakiman atau disebut good sense, practical sense, initiative, atau kemampuan menyesuaikan diri dengan keadaan. Selanjutnya ada David Wechsler mendefinisikan intelijensi sebagai kapasitas global individu untuk bertindak dengan tujuan berpikir rasional dan untuk menangani secara efektif dengan lingkungannya. Selanjutnya ada ciri-ciri perbuatan intelijensi. Menurut Khairi Ma'mun, pada ciri-ciri perbuatan intelijensi adalah yang pertama, masalah yang dihadapi setidaknya merupakan masalah baru bagi yang bersangkutan. Yang kedua, ada tindakan intelijen memiliki tujuan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai, jalan yang dapat menghemat waktu dan tenaga. Selanjutnya, masalah yang dihadapi harus mengandung tingkat kesulitan bagi yang bersangkutan. Selanjutnya, uraian solusi harus diterima oleh masyarakat. Apa yang harus Anda lakukan jika Anda lapar? Jika saya harus mencuri makanan, kepastian bahwa jawabannya tidak cerdas. Selanjutnya ada dalam melakukan intelijensi sering menggunakan daya abstraksi. Dan yang terakhir, tindakan cerdas ditandai dengan kecepatan. Proses penyelesaian relatif cepat sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi intelijensi. Yang pertama ada faktor bawaan. Bawaan ditentukan oleh sifat dan sifat yang ada di bawahnya sejak lahir. Batas kemampuan kita, yaitu bisa atau tidaknya kita menyelesaikan suatu masalah, pertama-tama ditentukan oleh sifat kita. Beberapa orang pintar dan beberapa orang bodoh. Meskipun menerima pelatihan dan pelajaran yang sama, perbedaan akan tetap ada. Selanjutnya, kematangan. Setiap orang dalam tubuh manusia mengalami pertumbuhan yang perkembangan. Setiap organ fisik dan psikis dapat dikatakan telah matang jika telah mencapai kemampuan untuk menjalankan fungsinya masing-masing. Anak tidak dapat memecahkan masalah-masalah yang masih terlalu sulit baginya. Organ dan fungsi jiwanya masih belum cukup matang untuk melakukan apapun. Kedewasaan sangat erat kaitannya dengan usia. Selanjutnya ada formasi. Formasi adalah segala keadaan di luar diri seseorang yang mempengaruhi perkembangan intelijensi. Kita dapat membedakan pembentukan yang sengaja seperti yang dilakukan di sekolah dan pembentukan yang tidak disengaja, yaitu pengaruh alam sekitar. Selanjutnya ada minat dan ciri khas. Minat mengarahkan tindakan ke tujuan dan merupakan dorongan untuk tindakan itu. Dalam diri manusia terdapat dorongan atau motif yang mendorong manusia untuk berinteraksi dengan dunia luar, memanipulasi dan mengeksplorasi motif. Dari manipulasi dengan eksplorasi yang menarik minat seseorang, mendorongnya untuk berbuat lebih banyak dan berbuat lebih baik. Selanjutnya ada kebebasan. Kebebasan berarti manusia dapat memilih cara-cara tertentu dalam memecahkan masalah. Manusia memiliki kebebasan untuk memilih metode. Mereka juga bebas untuk memilih masalah sesuai dengan kebutuhannya. Adanya kebebasan ini berarti bahwa kepentingan Adanya kebebasan ini tidak berarti bahwa kepentingan tidak selalu menjadi syarat bagi tindakan intelijen. Nah, dari yang sudah saya jelaskan sebelumnya,
bisa kita ambil kesimpulan, yaitu intelijensi berasal dari kata intelek yang berarti akal. Melalui pikiran orang dapat menimbang, menggambar, menghubungkan pemahaman satu sama lain dan menarik kesimpulan. Sehingga kecerdasan merupakan fungsi berpikir yang dapat digunakan dengan cepat dan mudah untuk mengatasi suatu keadaan atau memecahkan masalah. Intelijensi atau kecerdasan ditunjukkan dengan adanya kepekaan seseorang, contohnya seperti kepekaan seseorang terhadap bunyi, struktur, fungsi, dan kata bahasa. Dan juga kepekaan ini terdapat dalam pola-pola biologis dan memiliki kemampuan untuk mencerna pola-pola tersebut. Terima kasih.